Amerika Serikat dan Iran saling ujuk kekuatan demi mengamankan dominasi mereka di Selat Hormuz. Lalu bagaimana nasib gencatan senjata? Untuk mengulasnya, kita sudah bersama dengan pakar militer dan intelijen, Stanislaus Rianta. Selamat malam, Mas Stanis. Selamat malam, Mas. Ini mengapa, Mas, ketegangan sekarang berubah jadi berebut kendali di Selat Hormuz? Apakah ini bagian dari strategi untuk posisi tawar di perundingan nanti? Ya, dalam sebuah perang itu yang pertama kali harus dihancurkan kalau suatu perang itu adalah center of gravity-nya, COG-nya. Nah, kita tahu pada minggu-minggu pertama Amerika menyerang Iran, maka yang diserang adalah pemimpin-pemimpinnya. Tapi ternyata itu tidak membuat Iran lumpuh. Membuat Iran lumpuh, bahkan malah Iran mampu membangun kekuatan masyarakat dengan emosionalnya itu mendukung Iran untuk melawan Amerika. Nah, sudah 1 bulan lebih kemudian ada jeda, maka Amerika memilih, saya melihat, menggeser COG-nya, center of gravity-nya ke Selat Hormuz. Nah, ini kan menjadi menarik karena ancaman-ancaman Amerika untuk misalnya menerjunkan pasukan lintas udara, melakukan serangan darat, itu tidak terwujud. Dia menggeser ke Selat Hormuz. Nah, dugaan saya begini, ketika medan perang itu ke Selat Hormuz, maka Amerika di atas kertas harusnya dia lebih unggul. Karena dia mempunyai, ada negara dengan alutsista nomor 1 di dunia, sementara Iran itu sekitar 15. Tapi ternyata tidak. Iran masih mempunyai daya untuk perlawanan. Nah, ini menjadi menarik karena Selat Hormuz itu tidak hanya untuk kepentingan Iran, tetapi ini kepentingan dunia. Jalur transportasi 20% ada di sini, dan dampaknya kemana-mana. Dan ini sekarang menjadi saling klaim, Amerika menguasai, Iran menguasai, dan kita lihat bahwa sebenarnya Amerika juga tidak fokus sebenarnya apa sih yang akan diraih atau direbut dari perang ini. Ketika isu pertama adalah tentang nuklir, sekarang sudah bergeser tentang Selat Hormuz. Ini Mas Stanis, karena kalau ketika bergeser menjadi ke eskalasi di Selat Hormuz, ini otomatis bisa melibatkan negara-negara lain. Karena tadi kita lihat banyak kapal yang disita, yang menjadi sasaran dalam adu blokade ini. Itu yang diharapkan Amerika, supaya dia mendapatkan dukungan langsung dari negara-negara lain, yaitu dengan menyandera atau kemudian mengunci perdagangan dari negara-negara lain, kebutuhan BBM, kebutuhan logistik dikunci, disandera di situ. Karena Amerika tentu ingin menambah kekuatan untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap Iran. Sementara negara-negara lain enggan untuk masuk di dalam konfrontasi ini. Oke, tapi bagaimana dengan strategi Iran untuk menetapkan tarif tol yang melintas di Selat Hormuz? Apakah ini bagian dari strategi atau seperti apa menurut Anda? Ya, ini adalah di dalam prinsip-prinsip intelijen namanya cui bono, siapa yang diuntungkan. Iran mampu mendapatkan keuntungan dari peristiwa ini, membangun sistem transportasi baru, yaitu dengan membayar sewa atau membayar tol laut istilah mereka ya, dengan dana yang cukup besar. Dan Amerika nampak sekali berang dengan sistem ini, makanya dia melakukan perlawanan dengan blokade. Saya sudah menduga sejak lama bahwa ketika ini terjadi konflik di sini, pasti nanti akan ada sistem baru, tarif baru yang ini akan menguntungkan Iran. Jadi sebenarnya ketika Amerika menggeser medan perang menuju Selat Hormuz, Iran juga diuntungkan sebenarnya karena dia bisa membangun sistem baru di sini. Tapi kalau dari tinjauan di sisi hukum internasional ini, bagaimana Mas Stanis? Karena kan tentunya merugikan banyak negara di sana. Ya, ini kan tidak lazim kan sebenarnya akan memasang tarif seperti ini, dan nanti ini menjadi presiden buruk ketika nanti negara-negara lain yang mempunyai wilayah serupa, wilayah strategis serupa, itu bisa melakukan hal yang sama untuk memasang tarif. Ini akan mengacaukan sistem ekonomi dunia, termasuk logistik, transportasi, dan yang lain-lain. Ini makanya perlu dicegah. Tetapi untuk mencegah ini kan sama-sama keras antara Amerika dan Iran. Makanya tidak bisa hanya 2 entitas ini. Perlu ada entitas yang lebih besar. Misalnya negara-negara membangun koalisi atau membangun kekuatan baru untuk menekan ini. Harapannya sebenarnya ada pada PBB yang memang organisasi resmi di dunia. Tapi nampak dalam perang Iran-Amerika ini PBB nampak tidak bersuara. Oke, ini kan kemarin Trump mengklaim gencatan senjata sepihak atas Iran. Tapi dengan strategi yang diterapkan oleh Trump dengan blokade yang lebih ketat di Selat Hormuz, bukannya ini justru semakin memperuncing masalah? Ya, ini malah semakin meruncing, dan ini dampaknya akan semakin buruk bagi perekonomian dunia. Tapi nampaknya memang Amerika kan melakukan coba-coba apa yang bisa dilakukan untuk menekan Iran. Nah, ini penyebabnya adalah karena Amerika itu tidak memahami karakteristik atau kelemahan-kelemahan Iran. Jadi ancaman itu bisa efektif
jika lawan itu bisa dieksploitasi kerentanannya. Tapi ini nampaknya intelijen Amerika kurang kuat membaca Iran. Iran itu salah satu negara yang memang tidak bisa dibaca kekuatan militernya, intelijennya itu tidak bisa dibaca. Sulit sekali. Sehingga kalau di dalam hukum Sun Tzu misalnya, kalau kita mau melawan, mau berperang, maka kita harus mengenali musuh kita. Nah, Amerika tidak melakukan itu, tidak mengenal dengan baik. Makanya strateginya berganti-ganti. Oke, jadi jika wacana sempat muncul soal perang darat, nah sekarang sudah berganti ke eskalasi di Selat Hormuz. Sampai kapan ini akan terus terjadi? Pasti akan ada batas waktunya. Perang itu butuh energi, butuh biaya yang cukup besar. Apalagi Amerika ini kan sudah berteriak-teriak nih, kongresnya, kemudian masyarakatnya itu sudah teriak-teriak terkait dengan perang ini. Ini perang untuk apa? Perangnya siapa? Perangnya Amerika atau perangnya Trump? Nah, saya melihat bahwa untuk permusuhan ini sulit untuk dihentikan atau dikembalikan menjadi situasi damai. Secepatnya itu sulit, perlu waktu. Perang juga sangat merugikan, maka jalan tengah ketika permusuhan tidak bisa menjadi damai, tetapi perang juga tidak bisa dilakukan, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah jeda tanpa batas waktu, sehingga permusuhan tetap terjaga dan Amerika bisa kapanpun untuk melakukan serangan. Itu namanya yang akan terjadi nanti, jeda tanpa batas waktu. Oke. Jadi dengan respons Iran yang di luar kalkulasi Amerika Serikat ini justru nanti tentu akan menambah beban biaya Amerika Serikat, biaya perang Amerika Serikat. Ya, ini merepotkan Amerika Serikat. Merepotkan tidak hanya dari segi biaya, tetapi dari segi politik juga. Karena tekanan-tekanan politik juga semakin kuat. Apalagi nanti Trump akan menghadapi pemilu sela. Ini nampaknya yang harus segera diputuskan Trump untuk segera mengakhiri perang ini, tetapi tanpa kehilangan muka. Maka pilihannya adalah jeda tanpa batas waktu, sehingga dia bisa kapanpun bisa melakukan serangan, tetapi tidak begitu merugikan seperti sekarang. Oke, baik. Terima kasih pakar militer dan intelijen UI Stanislaus Rianta telah menyampaikan pandangannya di program Kemas Malam hari ini. Terima kasih.